saya terkena COVID pada saat saya hamil muda. Jadi pada saat kehamilan saya masuk ke usia 8 sampai 10 minggu. Jadi awalnya kenapa saya bisa tertular COVID-19 itu karena memang pada dasarnya saat hamil itu wanita lebih lebih imunnya lebih turun daripada biasanya. Dan juga pada saat itu memang saya tertular dari teman saya yang juga tenaga kesehatan, dia positif COVID pada saat itu. Jadi kenapa saya tahu pada saat itu teman saya memang dia mengalami gejala lebih dulu. Jadi dia tes swab, pada saat itu swab antigen dia positif. Kemudian saya termasuk dari kontak erat dari beliau. Kemudian ketika saya di swab itu saya juga positif. Tapi pada saat di swab itu gejala saya itu hanya pilek ringan, jadi antara pilek dan tidak pilek. Jadi gejalanya itu pada saat itu saya kayak flu gitu, cuman hidung saya terasa buntu, jadi nggak ada ingusnya sama sekali, tidak keluar ingus. Tapi sebelumnya itu saya merasa badan saya pegel sekali. Saya pikir karena itu efek dari kehamilan, tapi ternyata mungkin itu salah satu dari cirinya ya, dari dampak terkena COVID. Jadi pada saat 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu saya merasa badan saya capek semua, pegel semua, capeknya itu sampai ke tulang-tulang gitu menurut saya, nggak seperti biasanya. Dan itu capeknya dari seluruh tubuh. Jadi pada saat hari pertama setelah saya tahu itu, yang pertama saya lakukan adalah yang pertama memang saya harus isolasi mandiri ya. Tapi memang tidak dipungkiri pasti ada rasa panik. Tapi rasa panik itu tidak boleh kita bawa terus-menerus. Karena apa? Karena pada saat saya panik itu saya ngerasa gejalanya lebih terasa, pada saat itu saya sempat demam sekitar 37 derajat. Kemudian supaya saya nggak panik, saya menghubungi dokter spesialis Opjin atau SPOG. Kemudian oleh SPOG saya disarankan untuk minum vitamin yang udah diresepkan yang mengandung zinc. Kemudian asam folat tetap harus jalan ya ibu-ibu yang hamil. Jadi ketika kita terkena COVID itu vitaminnya lebih ditambah. Jadi seperti diperlukan vitamin D, zinc, kemudian vitamin C, dan juga makan makanan yang bergizi. Jadi kita hindari makanan yang kurang bergizi seperti kayak tepung yang digoreng atau yang kurang bergizi lah. Kita ganti dengan kayak misalnya buah-buahan kayak jeruk, terus melon, madu juga jangan lepas ya. Madu, kemudian saya minum propolis, pokoknya semua yang aman untuk ibu hamil saya, dan dari alam itu saya yang disarankan oleh saudara-saudara saya lakukan. Jadi kayak madu, propolis, kemudian vitamin yang telah diresepkan, asam folat jangan lupa, kemudian beristirahat juga, dan juga makan makanan yang bergizi, susu juga jangan lupa. Tapi alhamdulillah setelah saya konsultasi itu saya merasa lebih tenang. Dan di hari kedua itu saya merasakan gejala yang lain. Jadi mulai hilang penciuman saya, yaitu anosmia. Jadi ketika saya mencium bau itu nggak kerasa sama sekali. Jadi kita cium bau sabun batang itu benar-benar nggak kecium sama sekali baunya. Gimana itu? Nah pada saat itu saya tetap terapi minyak kayu putih itu. Jadi minyak kayu putih itu nggak pernah lepas dari hidung saya. Jadi saya kasih tisu, saya basahi minyak kayu putih, saya masukkan ke dalam hidung, saya hirup itu minyak kayu putih. Kalau misalnya kayak hidungnya itu kerasa panas, itu saya ganti dengan bau-bauan yang lain seperti sabun batang. Itu saya coba cium terus. Nanti
terasa lebih plong gitu, karena selain nggak bisa mencium itu, gejala yang lain yang saya rasakan adalah hidung buntu atau hidung tersumbat, itu yang benar-benar tersumbat hidungnya. Jadi, dan juga ibu-ibu jangan lupa cek SpO2 ya. Kita harus sedia oximeter itu di rumah. Jadi kita bisa tahu berapa saturasi oksigen kita. Kalau di bawah 95 segera hubungi vaskes atau dokter terdekat. Tapi alhamdulillah pada saat saya terkena Covid itu saturasi oksigen saya sekitar 97, paling jelek 96, 97, 98, 99, paling jelek 96 pada saat yang awal-awal itu. Jadi buat ibu-ibu yang terkena Covid pada saat hamil harus tetap pede. Kita harus tetap percaya diri dengan diri kita. Ibarat gitu, kalau misalnya kita nggak ngerasa pede, itu kita harus banyak-banyak yang makan vitamin, memperbaiki kondisi tubuh, menelpon SPOG atau dokter yang kita kenal atau yang merawat kita. Kemudian juga vaksin, jangan lupa vaksin, karena saya sudah 2 kali vaksin. Alhamdulillah mungkin itu juga salah satu pengaruh saya tidak terlalu terdampak terdampak Covid ya itu. Dan juga sekarang vaksin itu aman untuk ibu hamil. Jadi segera konsultasikan ke SPOG apakah ibu-ibu juga bisa melakukan vaksinasi Covid. Kalau setahu saya sudah mulai dianjurkan untuk ibu-ibu hamil boleh divaksin. Pada saat terkena Covid itu hal yang paling saya takutkan adalah demam. Karena kalau saya baca artikel dan juga tanya-tanya, karena ketika kita hamil itu kita sangat menghindari untuk demam, karena demam bisa berpengaruh pada janin. Nah itu yang paling saya takutkan. Jadi saya untuk menghindari demam itu saya tetap kayak berkonsultasi ke dokter, terus habis itu minum vitamin yang banyak, terus menghindari stres. Saat itu juga saya harus berjemur atau melakukan aktivitas yang saya suka. Jadi jangan terlalu terbawa pikiran. Dan karena pada saat itu yang saya takutkan adalah perkembangan dari janin saya. Kan pada saat 8 sampai 10 minggu itu waktunya organogenesis, jadi atau pembentukan organ-organ. Jadi pada saat itu saya benar-benar menjaga supaya pembentukannya bisa bagus gitu. Jadi saya dinyatakan sembuh itu setelah 10 hari saya terpapar Covid itu. Jadi ketika 10 hari itu saya sudah tidak mengalami gejala apapun. Jadi sama seperti kayak orang normal, tidak ada sesak, alhamdulillah, tidak ada demam, tidak ada anosmianya, itu hilang pada saat saya hari kelima. Jadi alhamdulillah pada saat hari ke-10 itu benar-benar alhamdulillah udah fit. Dan juga kemudian beberapa hari kemudian, 1 minggu setelah itu saya cek ke dokter untuk USG. Sebenarnya sempat deg-degan karena gimana ya, karena sebelumnya saya pernah riwayat seperti itu. Jadi saya pengen tahu gitu. Tapi alhamdulillah hasil dari USG-nya udah terbentuk kepala, perkembangannya juga bagus alhamdulillah. Terus sudah kakinya juga terbentuk, tangannya terbentuk, kemudian ada hidung, telinga juga sudah terbentuk, kemudian detak jantungnya juga masih oke, masih normal. Dan juga di sini untuk para ibu-ibu yang terkena Covid, yang pertama yang dilakukan adalah jangan panik, jangan stres. Jadi gimana kita bisa jangan panik dan jangan stres? Yang pertama adalah menghubungi dokter atau vaskes terdekat, SPOG yang ibu biasanya kontrol. Jadi kita harus pede dengan kondisi kita. Ketika kita sudah tahu instruksi dari dokternya apa, kita lakukan sesuai dengan anjuran dokter itu, minum vitamin yang dibutuhkan, dan juga banyak-banyak berdoa, jangan sampai stres lah pokoknya intinya. Jadi kita harus pada saat itu saya cuma mikir, saya fight bukan cuma untuk diri saya sendiri tapi juga untuk bayi saya gitu. Pesan saya untuk ibu-ibu hamil di luar sana, kita harus tetap jaga prokes, kemudian vaksin,
Jadi jangan sampai lalai, masker harus dipakai di mana-mana, walaupun itu dengan keluarga. Jadi kalau misalnya kita nggak ketemu, misalnya kita pertemuan keluarga, tetap kita harus pakai masker karena pada dasarnya imun dari ibu hamil itu memang lebih rendah daripada orang normal biasanya.